Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang kami muliakan, para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para jamaah yang masih berada di rumah, kami persilahkan untuk segera datang ke masjid karena kajian kita segera kita akan mulaikan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa banyak kalam, kami persilahkan kepada Pak Tuan Guru untuk menyampaikan kajian kita pada malam hari ini. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperintahkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajtinabun nawahi, kemudian kita sanggup meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan larangan-larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hal ini merupakan bentuk perwujudan daripada ketakwaan kita selaku seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum jam tamat tiba materi kajian malam mangkim korban menurut pandangan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat maupun ilmu marifat. Penting kita sama-sama memahami bahwa setiap kita hadir di dalam satu majelis ilmu pengetahuan atau setiap kita mengerjakan satu amalan ibadah yang ada di dalam agama kita, itu artinya kita sedang melakukan transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli, akan membayar setiap orang-orang yang beriman, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, nilainya, harganya adalah surga. Jadi sederhana bahasana Bapak Ibu yang sekalian, mami-mami yang sekalian, apabila tenggawe ibadah maremangkul malam mangkit, sejatinya kita berdagang.
kita sedang melakukan transaksi dagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagai pedagang itu adalah orang-orang yang beriman. Sebagai pembeli itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Barang dagangannya itu adalah ampus wal amwal, harganya itu adalah surga. Artinya Nabi, Bapak Ibu yang sekalian, kalau kita menyadari bahwa di saat kita melaksanakan berbagai macam bentuk amalan ibadah di dalam agama kita, kita melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kewajiban kita sebagai penjual adalah memastikan barang dagangan teniki berkualitas tinggi, agar nilainya, agar harganya pun juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita kena berkualitas, bernilai tinggi barang dagangan kita. Tentunya Bapak Ibu sekalian, setiap barang dagangan, setiap aktivitas amal ibadah yang kita kerjakan, pastikan dia berdasarkan dengan ilmu, baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada bahasan ulama di dalam kitab Matan Zubat Syekh Ibnu Ruslan, Nabi basana wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja di antara orang, di antara manusia mengerjakan suatu amalan ibadah bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya itu dipastikan hukumnya mardud, artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan sia-sia lelah terukut sujud, lelah terzikir, lelah tergawe ibadah. Kalau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sia-sia nikia kenangna dalam bahasa Al-Qur'an amilatun nasibah. Amal ibadah sia-sia, tidak ada manfaatnya dunia, lebih-lebih alam akhirat. Keniki yang penting manfaatan kita hadir setiap majelis ilmu, korbanam waktu tak selagi dah itani kita sida-sida Allah Subhanahu wa taala kesempatan serta diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dua hal niki merupakan modal penting bagi setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi subhanahu, karena dua hal niki Bapak Ibu sekalian, dua macam nikmat niki menjadikan manusia terlena, menjadikan manusia kebanyakan lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani katsirun maqbunum minan nas, nikmatus sehat wa nikmatul farah. Ada dua macam kenikmatan yang diberikan umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebanyakan manusia itu lalai dengan dua macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dia? Nikmatus sehat wa nikmatul farah. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Nah niki dua macam nikmat, duit kita jadi manusia di terpelengah ya. Lalai kita untuk beribadah oleh dan ibadah desida Allah Subhanahu wa taala. Dan dua macam kenikmatan niki merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena duit dengan sehat dan idanin si Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak sempat untuk hadir dalam majlis ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya banyak orang yang ingin menyempatkan dirinya untuk hadir dalam majlis ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak sehat sehingga tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan di dalamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting ya modal Bapak Ibu sekalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ajari untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini yang nyampaikan sebuah ayat dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masyhur rata-rata selaku anta wa nau'ya selaku anta wa nafalia, yaitu surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nabi asbabun nuzulna ayat niki, nabi sebabna ayat niki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat niki, pada saat sino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dalam keadaan berduka ketika beliau ditinggal wafat, ditinggal mati oleh putra-putrinya, termasuk si paling terakhir meninggal dunia niki Sidina Ibrahim. Ini bijan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya meninggal dunia sehingga putus keturunannya. Darah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal meninggal dunia Sidina Ibrahim niki. Apakah dengan kafir Quraisy kita Nabi Muhammad Abtar. Muhammad sudah putus sekarang. Tidak ada yang bisa melanjutkan syariatnya. Nongkat dengan kafir Quraisy ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke dalam kondisi niki ampun perintah malaikat Jibril, si Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Tuhanmu telah memberikanmu nikmat yang begitu banyak. Inna a'taina, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang begitu banyak. Jadi bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi kita sebagai umat niki pun luar biasa luwih nikmat-nikmat kaidaring sidat yang si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saking luwihnya kenikmatan dalam hidup niki ndara kita jadi manusia mampu untuk menghitung-hitungnya. Ya kenangna dalam isyarah Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian coba-coba untuk menghitung seberapa banyak nikmat yang sudah diberikan kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak pernah akan mampu untuk menghitung nikmat itu. Nah, mumbesi tembayar ya terus Bapak Ibu yang sekalian, nikmat sing mampu ngitungnya, mumbesi tembayar ya, laksanakanlah ibadah, laksanakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkanlah semua larangan Allah dan larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak carante untuk membayar nikmat sebagai sarana kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala niki. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian sembahlah Tuhanmu, lalu berkorbanlah. Nah niki bahasa Quran manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasholli, maka sembahlah Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah antara penyembahan dan pengorbanan niki satu kesatuan juga tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena penyembahan niki Bapak Ibu sekalian sebagai sarana kita selaku seorang hamba untuk menyatakan hablum minallah. Adapun korban niki sebagai sarana kita untuk menampakkan hablum minan nas. Nah, dua jalur niki tidak boleh dipisahkan. Bagi siapapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin memperoleh kebahagiaan keselamatan dunia akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, duribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia itu tetap akan ditimpa oleh kehinaan. Bahasa Quran manik Allah Subhanahu wa Ta'ala, aina ma sukifu, dimanapun mereka berada. Siapa manusia yang tidak hina dimanapun mereka berada? Illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali manusia yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rutinitas ibadah dalam keseharian kita. Wa hablin minan nas,
dan manusia yang senantiasa menjaga hubungannya dengan kepada sesama manusia. Muamalah si bagus. Dan iki manusia sindik hina dalam bahasa Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang penegandeng ayatnya fasalli li rabbika wanhar. Fasalli niki pengabdian kita seorang hamba total. Marabasan Imam Al-Ghazali dawamul ubudiyati zahiratan wa batinatan. Senantiasa seorang hamba itu menyatakan penghambaannya secara total, zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'adawamu huduril qalbi ma'allahi ta'ala duna syai'in akhar. Beserta hamba itu di saat menghambakan diri kepada Allah, hatinya senantiasa hadir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka sembah. Duna syai'in akhar, bukan mengingat sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ibadah. Konsep ibadah menurut Imam Al-Ghazali, ulama tasawuf terkemuka dalam dunia Islam niki. Nah, kemudian yang berikutnya fasalli li rabbika, Tuhanmu. Nah, ini Tuhan niki Bapak Ibu yang sekalian memang yeluwe. Yang kedua karena dalam Al-Qur'an mari Allah Subhanahu wa taala nyebutnya pertama ilah, yang kedua Allah. Pada nenek maknanya niki ilah niki maknanya nenek, Allah niki pun juga maknanya nenek. Namun di mana letak perbedaannya? Secara tata bahasa dalam ilmu nahwu syarat, ilah niki isim nakirah bermakna syai'. Lamun lafaz Allah niki isim makrifat yang tertuju kepada zat yang wajibal wujud yang bernama Allah. Dan niki lamun lafaz Allah yang benar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Nah, Tuhan itu banyak. Ya luwe Tuhan niki fis samai ilah wa fil ardi ilah. Le langit arep Tuhan, le bumi arep Tuhan, ke Tuhan-Tuhan. Nah, di antara Tuhan-Tuhan niki illallah niki nafiang. Nafiang le dalam ingatan batin peling kita ketika berhubungan menyembah Allah Subhanahu wa taala, illallah isbatkan, tetapkan le dalam ingatan batin ta Allah 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 Allah. Akidah lalu alut Tuhan kita sembah. Saya enggak kena bahasa Quran mari Allah Subhanahu wa taala wa may ya'buduna min dunillah khasabu jahannam antum lahu waridin. Wa may ya'buduna min dunillah, barang siapa yang menyembah bukan sebenar-benarnya Allah yang disembah, khasabu jahannam, mereka akan menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Antum laha waridin, kalian pasti akan masuk ke dalamnya kalau menyembah bukan Tuhan yang sebenarnya. Dan ini penting nampun yang sampiang fasalli li rabbika, Tuhanmu wanhar, lalu berkorban. Nah, korban niki Bapak Ibu sekalian asal kata qurba yang maknanya adalah mendekatkan diri kita selaku seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan korban itu mulai disyariatkan? Pertama, ketika Nabi Adam alaihissalam akan menikahkan dua putra-putrinya, Qabil, Habil, Iklimah dan Labuda. Niki syariat korban niki mulai langan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ketika Nabi Adam alaihissalam akan menikahkan putra-putrinya, Qabil akan nikah dengan Labuda, Habil akan menikah dengan Iklimah. Akan tetapi Qabil niki tidak setuju, karena Qabil niki Bapak Ibu sekalian kisahnya dalam tafsir kembaran niki Iklimah agak cantik. Ya jenang ka bahasa wanasaba niki ingat. Lamun Habil niki kembarannya Labuda agak cengean kecil jelean kecil. Sehingga dia setuju lo Qabil gini kah kanca adin lo Habil harus menikah kanca adina doa. Nah niki godana si setan terus sida Bapak Ibu yang sekalian. Godana si setan terus, ngono. Akhirnya nemele lo Qabil niki nikah kanca Labuda niki harus menikah kanca Iklimah.
Akhirnya Nabi Adam alaihissalam bikin dia ngambil keputusan secara arif dan bijaksana. Karena Qabil niki sifatnya keras otak. Keras otak. Maka di mana-mana manusia niki sepanjang sejarah kemanusiaan ada saja manusia si keras otak. Nah niki dasarnya. Niki Bapak Ibu yang sekalian, Arab yang kutip Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Nabi lafadzna watlu alaikum naba'nai Adam bil haqqi qurraba qurbanan, dan ceritakanlah olehmu Muhammad dengan sebenar-benarnya kisah tentang putra-putri Adam alaihissalam ketika mereka mempersembahkan korban mereka. Nongkat bahasa Quran mari Allah Subhanahu wa taala patukut bila min ahadihima, ketika masing-masing mereka Qabil dan Habil menyerahkan korbannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu korban putra Adam itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu korban Habil. Habil niki pengarang peternak, kalau Qabil niki petani. Ya Qabil niki ketika korban pilihannya hasil pertaniannya sejelek-jelek, siwah kepet-kepet siwah goro-goro. Lamun Habil niki ketika korban pilihannya hasil ternakannya si bagus, bembeknya dombanya, kibasnya si sehat, si mokoh, si lemu, si enak dipandang mata. Ampun suruh nekang si Allah tadi pas satu bukit datang aun-aun terus untuk mengambil korban salah satu di antara mereka. Ternyata Bapak Ibu sekalian, korban Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun korban Qabil niki ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yutaqabbal minal akhar. Allah tidak menerima korban salah seorang di antara mereka, yaitu korbannya Qabil. Qala Qabil niki muncul sakit hatena, muncul perasaan sakit hatena dan Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata muni lo Qabil niki kita semeton lo Habil la aqtulanna. Ya Habil, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Gak berjanji ya. Ini nafsu niki Bapak Ibu yang sekalian. Berjanji lo Qabil niki dalam dirinya kita semeton kita adine lo Habil. Qala la aqtulannaka, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Qala jawabinnya semetona lo Habil niki Bapak Ibu yang sekalian. Apa kata menjawab? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah korban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertama, korban ini mulai disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, korban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyangkut kisah Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembah putranya Ismail alaihissalam. Nah, ini dasarnya dulu. Kita walah mahamin ya, terus makin yang kupas ya apa sesungguhnya yang dikorbankan di sana. Ini dasarnya dulu. Akhirnya semakin mantap pengajian Bapak Ibu yang sekalian. Arah kisahnya dalam Al-Quran surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sya'ya." Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah berusia dewasa sehingga dia sanggup beraktivitas beserta bapaknya Ibrahim alaihissalam, qala Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Bercerita Nabi Ibrahim telu kelam mengimpi Nabi Ibrahim berturut-turut langan tanggal balut bulan Zulhijjah, tanggal 9 bulan Zulhijjah sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Telu malam na bermimpi turut Nabi Ibrahim ngimpi nyembelih bijana Ismail alaihissalam. "Ya bunayya inni ara fil manam," wahai putraku Ismail, aku telah melihat diriku dalam mimpiku, "anni azbahuka fanzur maza tara,"
sungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Hebat arif Nabi Ibrahim alaihissalam niki Bapak Ibu yang sekalian, selalu musyawarah sekalipun itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala jawabinna Nabi Ibrahim alaihissalam si Nabi Allah Ismail alaihissalam, ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai mami, wahai bapak Nabi Ismail, jawabin mami Nabi Ibrahim alaihissalam, if'al ma tu'maru, kerjakanlah apa yang diperintahkan bapak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah mami akan mendapatkan aku dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Nongkat jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Coba lamun kanak teneng gagak dan musyawarah kau pelinggi dawah ilham langan Allah. Ampun tanggor kanak niki anakku, Allah nyuraku nyembelih ente ngenteno. Apa ngene? Ida besi toaan bejulukan sembelih. Kang nongkat nang kita teh anak-anak mangkin Bapak Ibu yang sekalian. Ah ini beda ya. Jauh bedana. Sehingga anak-anak dari temangkin niki hidupna akad lagi nilacur. Lamun pelinggi delak mami-mami tiang hidup delacur lagi ida akad. Kebalik. Apa kenantiang? Anak-anak dari itu bija-bija dari itu si mangkin niki Bapak Ibu yang sekalian. Ya beketah. Bija dari itu si mangkin niki Bapak Ibu yang sekalian. Hidup nagat. Beto agatna fasilitas amat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya sadesi Allah. HP, kendaraan, TV semuanya diberikan oleh Allah. Lagi ni lacur, darat milik taat oleh na'aning Allah Subhanahu wa taala. Coba dikitakan. Beda kanak lain para kanak mangkin niki. Lamun kanak-kanak sulai niki Bapak Ibu yang sekalian lamun maghrib rame-rame nengkek Al-Quran beta guruna si tau ngaji. Lamun mangkin rame-rame ngerti HP beta gomlang tau kumpul. Jangan kita coba renungan ngumbe nasibna kanak-kanak niki Bapak Ibu yang sekalian. Inampuk nang nongkat bahasa Quran mari Allah Subhanahu wa taala nyita sidat yang wal yahsal ladzina law taraku min ba'dihim khalfun adaqus shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Bahasa literaturna bahasa wanasabana manusia si jadi ina amat daripada khawatir daripada takut gininggalan keturunan lebih jajarin si lemah imanna, lemah ilmuna, lemah ekonomina. Karena apabila ia memiliki kelemahan seperti itu wattaba'u syahwat, anak-anak niki akan cenderung mengikuti kemauan arah hawa nafsunya. Ada usalat, mereka tidak mau mengerjakan ibadah sholat. Lamun niki model anak-anak kemangkin fasawfa yalqawna ghayya. Nyata sini sesat wah kanak-kanak niki langan dunia sampai alam akhirat. Terus kita si toak niki ngumbe, ndek na putus tanggung jawab pelinggih pe. Allah manggil epe kita masuk surga, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Tanggor ni tabasian satu persatu. Mami ne bin ne sila ditambah surga. Saya nggak sila mu ampunan. Wa kiya yad'u ilal nar. Kanak-kanak niki nyorak nanggor di telangan dasar neraka. Kampuk tengengoh anda Bapak Ibu yang sekalian. 1000 tahun tengengoh meja suara sinanggor. Ternyata ketika dicari sumber suara oleh malaikat Zabaniyah, manusia kanak pajang ampun ketuan nyaman anta saya tadi menghalang-halang dengan kita masuk surga. Angkat malaikat Zabaniyah ketuannya bagus ini anak dengan sigin nguyuk tambah surga. Bangun benangkan ndek kuredah ia doang kita masuk surga, aku terdoang tambah neraka, ku palang dalam neraka. Saya nggak ia doang taat esesan terdoang nak gawe dosa. Nandak daripada teduh mamit-mamit yang dah ndak teduh muni cara ketuan kanak niki wah anta sembayang ke ndak ketuan wah anta ngawis lain doang ketuan indah ya wah anta ngawis ke ngenteu ketuan bija-bija jar niki mbayang atau ndek terpeduli
wahyu pe kesampino kang nongkap ina amat yang mana sebab ketuan kan mbayang ketuan ya wah kata ngaji lamun nang was sembahyang berkadengangan sangat tanggung jawab boleh sampai hadapan Allah Subhanahu wa taala kenikian fasawfa yalqauna ghayya akan dak temilu tersesetang si bija-bija jarintan ia kanak mangkin hidupna aget lagi nilacur belinggi pe si jadi kanak lain hidup telacur dak kunita aget ngumbang pun lacurna fasilitasna dek narak lah kan listrik menjadi narak masih lain lagi luar biasa dengan lain niki Bapak Ibu yang sekalian ngumbe ampuna rame-rame bilang balik terdengar dengan baca Yasin terdengar anak-anak ngaji Quran terdengar dengan bilang kelam Jumat terdengar dan baca Barzanji makin beilang wahya malik datang ajaran baru bidah syirik mah semakin hilang kalau mulai kuat filter pe makin dikeler wahita eler wahita nah niki wah kondisi hidup ta le air zaman niki perlu yang sampiang mesindah ya kita tahu barang-barang mahamin ya nah niki kisah Nabi Ibrahim kanca Nabi Ismail alaihi salam yang kok disyariatkan korban oleh Allah Subhanahu wa taala niki ya dasar-dasarnya nah jadi korban itu secara ilmu syariat Bapak Ibu sekalian adalah kita menyembelih satu ekor binatang sebagai sarana takarrubna kepada Allah Subhanahu wa taala jari pendekatan tiba desida Allah Subhanahu wa taala ini syariat korban no untuk menyambung tali silaturahmi antara agnia-agnia kanca fakir miskin si arak le kompleks sekeliling hidup niki niki syariat ini tetap salam tanja tetap salam sade melalui korban niki lamun tarekatna korban niki Bapak Ibu yang sekalian semata-mata adalah sebagai at-turuku ilallah subhanahu wa ta'ala semata-mata sebagai salah satu jalan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala nah ini kita rekat korban niki satu jalan perintah kita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanca sida Allah Subhanahu wa taala sebagai alatnya untuk kepada menuju kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat korban niki adalah zahirna pelinggih pemotong hewan. Namun batinnya hakikat korban itu adalah kita menyingkirkan, menyembelih sifat-sifat kebinatangan si arak le dalam diri manusia. Sehingga setiap insan yang Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bapak Ibu yang sekalian wajib memiliki 4 sifat karakter tabiat dalam dirinya. Simpe 4 sifat niki pertama ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Si kedua arana sifat subuiyah, sifat binatang buas. Yang ketiga namanya sifat bahimiyah, sifat binatang ternak. Yang keempat namanya sifat syaitaniyah, sifat-sifat syaitan. Salah satu niki mana yang dominan pada diri manusia, itulah yang menjadi karakter manusia. Bahasa wanasabana mbesi menang, ya wahkin jadi tabiat jadi manusia sih. Nah niki simpat niki. Nah niki apa perintah kita pasholli rabbika wanhar semata-mata hakikatnya untuk kita menyembelih, untuk kita membunuh sifat-sifat subuiyah, sifat bahimiyah, sifat kebinatangan si arak dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Niki bahasa Quran gambaran kita karakter sifat kemanusiaan kita. Nabi bahasa artinya Bapak Ibu yang sekalian, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa manusia beserta penyempurnaannya, bersumpah desida Allah Subhanahu wa taala ngadu jiwa anta sekalian. Apa maksudnya jiwa? Roh nyawa anta niki angka luwih bahasana kan le ilmu syariat nyawa ngena, le ilmu tarekat roh arana, le ilmu hakikat nur, le ilmu marifat zat itu hidupnya Allah. Saya sebenarnya no,
Cuman beda tempatnya, beda arahnya. Dia lebih pada gambar bulu dan iki. Saya bulu. Apabila beda tempat, beda namanya. Lah mulai otak, bulu otak. Lah mulai nyamuk, jenggot. Kan bulu niki. Lah mulai bibir, semet. Lah mulai nyebuk, bulunya nyamuk. Hah? Paham peling gitu ini. Dia tamulan zahirang lamun niki jalan nggih. Bareng petahan dipindah, nah ini. Nah niki pada bulu. Ini yang bergambar. Kita baca paham tongkat keterangan Al-Quran manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu ilmu niki dengan barangnya. Sehingga dalam Al-Quran kancah hadis niki pertama lapat redaksina Quran berhadis. Lapat niki kandungannya makna. Makna niki kandungannya makhum. Makhum niki kandungannya maksud. Maksud niki kandungannya munafaat. Jadi mumpung ngaji ndak pengen tang lapat makna. No, jangan lapat tang no. Kunginam. Mau kita nginam? Nah, no mumpung ngaji masih nang lapat makna. Telusuri secara mendalam. Gali ya. Meregambarkan singali sumur. Biar dalam supaya kita menemukan air yang jernih dan alirannya sepanjang zaman. Kan sumur tasawuf niki. Berdoain hukumnya, dia perlu kipayah. Nuntut ilmu tasawuf hukumnya berdoain. Dek perlu kipayah. Cek hadisnya. Syarah Arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki kumpul beserta para sahabatnya, zata yaumin iztala'a alaina rajulun shadidu bayadus syab syawadus sya'ri la yura alaihi minna ahadus syafari. Nengkat redaksina bukan hadis arba'in deh, susunan Imam An-Nawawi. Ini dalilnya ilmu tasawuf. Dia dapat kipayah hilaf berdoain. Nah, apa maknanya? Sahabat Sayyidina Umar bercerita, pada suatu ketika ketika kami kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami didatangi oleh seorang laki-laki yang menggunakan pakaian yang serba putih. Kemudian rambutnya berminyak seperti menggunakan minyak rambut. La yura alaihi ahadun minna asar syafari. Kami tidak pernah melihat manusia sebegitu gagah, sebegitu hebatnya selama kami hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung terus malaikat Jibril niki Bapak Ibu yang sekalian mengambil posisi duduk berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatay wa wada ayadayhi ala fakisah. Angkun petokolna niki nang Nabi Muhammad panggongna keketutna barang keketut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkan mumpung ngaji rapat-rapatan kecil kita aku ke pengantor. Nah ini cara ngaji ngeno dah jok lalu kita perhatian ya niki nggih niki cara ini dialog niki yang sampean dulu ya kita paham dalilnya wa ayadaihi ala fakisai. Kemudian laki-laki itu meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya niki kurang lebih panggung. Faqala langsung terus berketuan di Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasanya berketuan Bapak Ibu yang sekalian, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Muhammad, tolong ceritakan kepadaku tentang Islam. Badak gaji Muhammad simbeno aran Islam. Nomor basanta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabinna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadhana wa tuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Qala shaddaqta ya Muhammad. Apa maknanya? Syiaran Islam sino na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian engkau mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat,
kemudian puasa pada bulan suci Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji. Yang ini angkat jawaban Nabi tekola muni ya si berkatuan sadaqta ya Muhammad. Tepat jawaban dah Muhammad. Kepikiran teh ini yang ngetes. Ndek karena ndek tahu. Sehingga yang ngumbe buat yang mana tepat jawaban dah Muhammad. Berarti kan pertanyaan ini warak jawaban dalam diri. Nah, sehingga ketika anda jawab si Nabi Muhammad tepat Muhammad kan yang ngetes, no, kanggo tes guru nama sindah tok luar data dalamnya, tes ya guru-guru stok tengah jihina masih dah, kita tok jawabnya barang dalamnya, mereka gambar pun kita unang, nak pe langsung cebur polak manang pelon kita dot dalamnya dulu, mana, nah niki kan ngetes mereka Jibril, wa qala ya Muhammad akhbirni anil iman, langsung malaikat ketua, ya Muhammad tolong ceritakan kepadaku tentang iman. Jawabnya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala. Syiaran iman niki badak le rukun iman sinam niki. Sepintas pindah. Lamun tiang lagi ndek jangan tahu. Syiaran iman niki pertama an tu'mina billah. Engkau percaya kepada Allah. Arab pertanyaannya apa nabi percaya Allah no? Ya pewah kita ya. Dikumbe jangan percaya oleh Allah. Gapong katakan. Ndak cukup temenang percaya kepada Allah. Ini barang gaibul guyub tidak pernah kelihatan. Apa ne percaya Allah niki? Ampok nengenang percaya kepada Allah. Di bagaimana cara kita merealisasikan kepercayaan kita kepada Allah? Lamun tiang jengaji ya. Agak daleman kecil telusurin yang kun. Nah ini. Akhirnya sebatas sino sehingga kenanto lamun tuah beriman perasa tetap bekedek nyelonong tama surga na terus. Belum tentu. Nah niki ya. Lamun tiang jenana. Apa jawabannya Bapak Ibu yang sekalian qala sadaqta ya Muhammad. Tepat jawaban kelinggih dan Muhammad yang ngetes malak niki. Nah baru yang ketiga, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad tolong ceritakan kepadaku tentang ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Adapun yang dinamakan ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah yang engkau sembah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melihat Allah yang engkau sembah, fa innahu yarauka, maka sadarilah bahwa Allah sedang melihatmu menyembahnya. Qala sadaqta ya Muhammad. Kena jawaban dah Muhammad kena doang ini. Summan talaqa fala bistumaliyah. Sohana tuntas si Nabi jawab telu pertanyaan niki Bapak Ibu sekalian. Summan talaqa fala bistumaliyah. Langsung teduk-teduk pamit. Jadi terus ya sepi sahabat. Ndara bani muni. Hening suasana pada saat niki. Ngene sahabat ramai ngaji. Langsung pamit nyedi terus. Langsung Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung terus buka perkataan. Nabi basana, ya Umar, atadru namani sa'il. Wahai Umar, tau dah kesi ngetuanaku beru sino. Kultu sahabat Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasulu a'lamu. Onde kaji tahu iya ya Rasulullah. Sinau iya cuman Allah kan jadi kaji ya Rasulullah. Nongkat jawaban Umar, dia tahu Rasulullah. Saya berketuan baru ini, lebih gida. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung terus Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Oh si Jibril datang mengetuan Abu Sina Umar, ndarak lain adalah malaikat Jibril. Atakum sengaja datang tipak sida kejekan dengaji. Yu'allimakum gina ngajari dak dinakum tentang agama anda. Kasih perlu tegaris bawain di dalam hadis niki Bapak Ibu yang sekalian, kata-kata yu'allimakum dinakum, yu'allimakum mengajarkanmu tentang agamamu.
Simbeno kenal agama dalam konsep hadis niki Nabi Muhammad Islam, iman, ihsan. Bahasa Nabi niki Bapak Ibu. Lamun bahasa ulama fikih, usul, tasawuf. Bahasa ulama sinonimna ini. Lamun bahasa Nabi Islam, bahasa ulama fikih. Karena barang siapa ingin mengamalkan Islam dengan sempurna, maka hendaklah dia menguasai ilmu fikih. Bahasa Nabi iman, bahasa ulama usul. Barang siapa ingin benar tauhid keimanannya kepada Allah, maka hendaklah dia memperdalam ilmu usul. Bahasa Nabi ihsan, bahasa ulama tasawuf. Barang siapa ingin menyembah Allah dengan hati yang bersih, ikhlas dan sedek, maka hendaklah dia mempelajari ilmu tasawuf. Telu model ilmu niki wajib hukumna tertuntut. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu situ model ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tasawuf adalah hukumnya fardu ain atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah niki dalilnya dalam hadis. Jadi hilaf arak so ilmu tasawuf si fardu kifayah. Ino bagian hakikat dan makrifat ino si hukumnya fardu kifayah. Sehingga ilmu fikih niki Bapak Ibu yang sekalian tentang Islam apa fungsina li istilahil jasad. Neberiri pegawai awak, neberiri istinjam teh, neberiri wudu teh, neberiri mandi belik teh, mandi junub teh, mandi haid teh, neberiri ibadah teh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu usul niki apa fungsina li istilahil qalbi, mengelola hati. Akhirnya bagus keimanan ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajarin ilmu usul wujud, kidam, baqa, muhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah, kodrat, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ia kenalnya sifat 20 aqaidul hamsah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml mundek besadu apa bahasa Qurannya zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Sesungguhnya yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu dengan sifat wujud sampai sifat mutakallim, rabbukumullah, Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya si bude sifat 20 si berusinan Allah dalam Al-Quran surat An-Naml. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Khaliqu kulli syai'. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakila. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah niki dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya kenalnya ilmu usul. Apa fungsina ilmu tasawuf apa terpenting belajarinya? Li istilahir ruh, nengelola jiwanta, nengelola rohaninta, akhirnya ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul sifat dalam diri kita taubat, syukur, sabar, redha, zuhud, qanaah, hilim, raja, khauf, zikrul maut. Kaniki wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa manusia beserta penyempurnaannya. Qad aflaha man fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah menggabung antara nyawa dengan jasad kita sebagai manusia, Allah mengilhamkan, memberikan dua sifat dalam diri manusia. Pertama sifat fujur, kedua sifat takwa. Dan iki kata nggih, bisa niki. Dek bubui. Di Quran masih pandangan hakikat. Di kumantama tipe makrifat, ngorbanno masih. Da kuisan deh, masih belum nyipis lakar. Masih. Au kan geto be kan dah. Geto-geto bejo dah. Au kan iki bejulukan insyaallah ndek bubui ya. Yang maaf dah. Jadi yang bercerita kecil Tuan Guru Saiful Bahruddin Nazir geng tiang barang yang kuliah lain jadi cuma agak nakalan kecil jarang utama dek yang dek semenjak yang wisuda barang ya dek yang wah bedai melihat yang mereka caya ke langan teku
Saiful Bahruddin Nasir. Dek, sahabat yang sebangku doang yang lebangku kuliah lah. Cuma dek yang berdai, dengan yang berdai masih dek man dapat tempur insyaallah subhanahu wa taala kah. Nanti kia peling kita tahu, iya tu Jadi dah ilmu tasawuf niki dua hukumnya. Pertama fardu kifayah, kedua fardu ain. Niki si fardu ain merokat manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si fardu kifayah bagian hakikat kanca bagian ma'rifat alur kami jadi guru tau nekah. Ndik pula lalu pelinggih pe jenana. Getul-getul beda. Kah kanggo pe betuan. Akit yang molah nginam teruskan. Oke, sila arara seke dua atan guru. La ara lamun ya nara tutup dah. Tak tutup. Nah, berarti puas pelinggih pe bosan man deh. Mumpe bosan degete. Jadi tak maaf dah. Tiang niki ngisi jadwal pelinggih pe sebagai toharah darurah. Tiang sebagai tayamum. Tayamum niki pengganti apabila di daerah air. Ndek yang bau ngisi jadwal pe tetap. Sehingga jemaah jelang lebaran korban niki ngelidung tiang ngaji wah. Ya sekitar 3 desa 2 desa kah. Siang malam. Niki ada perketuanan sekejip dan guru. Perketuanan dari jamaah. Bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat iri, dengki seperti Qabil? Adakah doa khusus yang dilakukan oleh Rasulullah agar terhindar dari sifat tersebut? Oke. Nah jadi kiat-kiat bagaimana cara kita selaku manusia agar terhindar daripada sifat iri dan dengki. Ada ke doa khususnya. Niki ya, nasi girang-girang berdoa niki Bapak Ibu yang sekalian. Jadi teknis pe pelinggih pe niki kena hilang sifat iri, hati dan dengki niki ada beberapa cara. Pertama, harus terpaham bahwa sifat hasad niki akan merusak segala macam kebaikan-kebaikan si terpahamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasanni wal hasadi." Ku pesan nepe pada umatku berbasanta, jauhilah olehmu sifat buruk sangka kanca sifat asad iri ate. Fa innal hasada, karena sesungguhnya sifat hasad iri hati itu takulul hasanat kama yakulun narul hatab, akan merusak semua pahala-pahala kebaikan yang pernah kita lakukan sebagaimana api memakan kayu bakar. Lelah tersembahyang, lelah tengaji, lelah tawirid, lelah beramal gara-gara hasad iri hati beseda pahala niki. Mumpung pun nyadang ya dia nabina gambar api singakan re roman sigoroga. Ini pahamin ya, kita molak hindarin dia. Kalau kita tidak paham, tidak mungkin kita dapat bisa menghindar. Nah niki ya. Nah terus si kedua niki, cara kita terhindar dari sifat hasad niki, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sifat hasad niki termasuk kotoran ate. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbu zikrullah." Setiap segala sesuatu yang kotor ada alat diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkannya. Wa saqalatul qalbu zikrullah. Alat untuk membersihkan hati yang kotor dari sifat iri hati, hasad, ujub, riak segala macam, zikrullah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang ku arak sebagian manusia jemaah guruang ilmu latifah. Nah ini maksudnya guruang ilmu latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul syir, latifatul khaw, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifah kullu jasad. Masing-masing bude zikir ya latifah niki. Daku ilmu secara khusus niki bagi sebagian orang yang menginginkan agar hatinya senantiasa bersih dan jernih, sehingga hatinya benar-benar qalbul mukminin baitullah, hati orang yang beriman di sana rumahnya Allah, benar-benar demikian. Adapun doanya bahasa-bahasa jamak be, nenek kaji jauang kaji langan sifat hasad, bersiang aten kaji, bantu kaji untuk selalu ingat dikaji. Ngerti nenek mesin dah yang jamak ya pula bahasa Arab. Bahasa wana sabab berkadung ngandang ini ya. Ini abdal.
alitubasyiru bilisani qaumi tengadu bahasan tersendiri. Sehingga apa? Lamun tengadu bahasan berdoa Bapak Ibu sekalian lebih paham kita, lebih menjiwai doa niki, mantap kus aten teh. Hadir untuk selalu kepada Allah Subhanahu wa taala naniki ya. Nggih. Kalau kita buka lagi pertanyaan nanti lama. Kersikit nih. Singkat-singkat karena waktu kita sudah agak jauh. Sila. Ke saya kudu kontak-kontak kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Islam kapah niki sering tak dengar kapah niki. Jadi Islam kapah ini kan iman Islam dengan ihsan. Jadi sering tak sebut isi ustadzah niki tetapi tidak dijelaskan simpe kena anak kapah. Nah ini mohon sedikit penjelasan. Yang ngadu bahasa Quran jawab deh. Niki angkat Quran pertanyaan si Islam kapah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syayatin innasyaitonal lakum aduwwum mubin. Iki dalil Islam kaffah. Nabi maknana ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara total. Zahir dan batin Islamno. Nak setengah-setengah nak Allah Subhanahu wa taala kapah niki bahasa sekolah total. Basanter sempurna luar dalam Islamno. Yang po Islam niki bagi empat ya. Ada Islam fasih, ada Islam zindik, ada Islam munafik, ada Islam kamil. Nah ini Islam kapah ini. Aku ada buku kupas, belo waktunya nangka ini. Jemaah kumancang kupas ya. Ini dulu. Ini bahasa Quran manik Allah Subhanahu wa taala. Kesederhanaan singkatnya akek tamu utama tipe Islam kapah pentingan si telu jalur seberusina. Pertama jalur syariat, kedua tarekat, ketiga hakikat, baru yang sampai untuk marifat Islam, iman, keihsan gabung jadi sopo. Sehingga anu saik niki Islam niki kenyataan awak teh, iman niki kenyataan aten teh, ihsan niki kenyataan nyawan teh. Kan saik niki, saik. Cuma di tengah jam pecah-pecah ya ini. Paham? Kan iki nggih. Betul-betul benda. Ka insyaallah semenawah niki insyaallah kang soal insyaallah tiang tunas maaf, mami-mami tiang, bapak ibu tiang, semeton jaring tiang, langan awan sampai akhir tiang tunas. Maaf lek linggih kepada kebetulan waktu yang ngaji masih nang hadir Pak Opik Masindah. Ini perlu tiang sampean nggih. Ndek pe bau yang tiang jadwal sekali sebulan ada bau ruana sehingga duit tipat yang ngaji yang pun yang niki toharah darurah. Jika pakdul mak lamun dek darah ai baru pengadu kerpok nangno. Lamun darah alut baru angkut yang maju terus. Gitu ha? Toharah darurah niki saya hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam kalamun lafsun mufidu kastaqim. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya'i wal mursalin wa ila nahdatil ulama'i wan nahdiyin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan apa yang Bapak Tuan Guru sampaikan tadi benar-benar menjadi pemahaman sehingga lebih mantap takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.